Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3 KB2 kelompok 6 yang beranggotakan saya Azra Hanifah Suri, kawan saya bernama Aziza Fadila dan Desi Masrika Puspa. Kami ingin mempresentasikan materi tentang perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas. Saya Azra Hanifah Suri pertama sekali akan mempresentasikan pembebanan biaya produksi ke produk. Perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas atau Activity Based Costing ABC, disebut juga dengan perhitungan harga pokok produk tersaring. Perhitungan harga pokok ini merupakan perhitungan harga pokok produk kontemporer, sedangkan perhitungan harga pokok produk tradisional disebut perhitungan harga pokok berbasis volume atau perhitungan harga pokok produk berbasis fungsi. Perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas mencakup semua biaya yang terjadi di sepanjang rantai nilai, yang terdiri atas riset dan pengembangan produk, perancangan produk, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan kepada pelanggan. Namun, pembahasan kali ini hanya dibatasi pada biaya yang terjadi dalam fungsi produksi, yaitu biaya produksi. Tujuannya untuk memudahkan perbandingan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas dengan perhitungan harga pokok produk berbasis volume. Perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas lebih rumit karena informasi biayanya lebih rinci dibandingkan perhitungan harga pokok produk tradisional. Namun, seiring semakin canggihnya teknologi informasi, kerumitan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas ini dapat diatasi. Perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas memiliki keunggulan, yaitu perhitungan harga pokok produk lebih akurat sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan agar manajemen lebih mudah melakukan efisiensi biaya dengan mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Pada makalah yang telah saya bagikan, dapat sama-sama kita lihat bahwa pada gambar 6.1 cakupan perhitungan harga pokok produk berbasis volume lebih luas dibandingkan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas ABC. Pembebanan biaya overhead pabrik dalam perhitungan harga pokok produk berbasis volume dapat menggunakan tarif pabrik dan tarif departemen. Jika tarif pabrik yang digunakan pool biaya yang dapat dipakai untuk biaya overhead pabrik adalah pabrik plan. Oleh karena itu, biaya overhead pertama kali dibebankan ke pabrik sebagai sebuah pool biaya. Tarif departemen yang digunakan pool biaya yang dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik adalah departemen produksi. Biaya overhead pertama kali dibebankan ke masing-masing departemen sebagai pool biaya, kemudian dibebankan ke masing-masing produk. Tarif biaya overhead pabrik dihitungkan untuk setiap departemen produksi. Berdasarkan contoh sebelumnya, departemen-departemen tersebut antara lain departemen pemotongan, perakitan, dan penyelesaian. Kemudian, biaya dibebankan ke masing-masing produk berdasarkan tarif departemen atau departmental rates. Jika tarif aktivitas yang digunakan, pool biaya yang dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik adalah aktivitas dari suatu proses bisnis. Biaya overhead pertama kali dibebankan ke masing-masing aktivitas sebagai pool biaya, kemudian dibebankan ke masing-masing produk. Tarif biaya overhead pabrik dihitung bagi setiap aktivitas dan dibebankan ke produk berdasarkan tarif aktivitas. Dalam praktiknya, sebuah pabrik dapat memiliki puluhan bahkan ratusan aktivitas. Karena itu akan ada puluhan bahkan ratusan tarif aktivitas yang harus dihitung oleh suatu perusahaan. Karena perhitungan harga pokok produknya sangat terperinci, perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas lebih rumit, terutama jika perhitungan biayanya dilakukan secara manual. Pool biaya yang digunakan sebagai penyaringan biaya overhead pabrik diantaranya adalah yang pertama ada pool biaya pabrik. Saringan atau filter yang paling kasar adalah pool biaya pabrik. Mengapa demikian? Karena perhitungan biaya dengan saringan ini sangat tidak akurat.
terutama jika perusahaan menghasilkan beberapa macam produk yang berbeda. Yang kedua, ada pool biaya departemen produksi. Saringan biayanya lebih halus daripada pool biaya pabrik. Mengapa begitu? Karena keakuratan perhitungan harga pokok produk akan meningkat jika saringan yang digunakan adalah pool biaya departemen produksi. Yang ketiga, ada pool biaya aktivitas. Saringan biaya ini dengan menggunakan pool biaya sangat halus sehingga perhitungan biayanya sangat terperinci dan akurat. Selain itu juga memudahkan manajemen dalam meningkatkan efisiensi biaya dengan mengelola aktivitas operasional yang tidak bernilai tambah. Dengan hilangnya aktivitas, semua atau sebagian biaya yang terkait dengan aktivitas yang dihapuskan tersebut juga akan hilang. Masing-masing departemen produksi memiliki karakteristik proses yang berbeda yang mengakibatkan driver biaya yang digunakan juga harus berbeda untuk setiap departemen sesuai dengan karakteristik proses produksi di sebuah departemen. Suatu proses memiliki input dan output. Contohnya adalah proses produksi pembuatan miniatur Tugu Monas dari bahan baku kayu. Dalam contoh ini, inputnya adalah kayu dan outputnya adalah miniatur. Tugu Monas seberapa terperinci aktivitas yang akan dibuat tergantung tujuan yang ditetapkan manajemen. Semakin terperinci aktivitas yang dibuat untuk suatu proses sebenarnya semakin baik. Untuk melaksanakan aktivitas diperlukan sumber daya. Setiap sumber daya menimbulkan biaya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, beban listrik, dan beban penyusutan pabrik. Pembebanan biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung ke produk sama antara perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas dan berbasis volume. Hal ini karena biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya langsung produk yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke masing-masing produk. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Azizah Fadila. Baiklah, saya Azizah Fadila akan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang metode pembebanan biaya. Dalam metode pembebanan biaya, terdapat 3 metode yang dapat kita gunakan untuk membebankan biaya sumber daya objek biaya, yaitu yang pertama, metode penelusuran langsung, yang kedua, metode penelusuran driver, dan yang ketiga, metode alokasi. Metode penelusuran langsung ini digunakan untuk membebankan biaya langsung, yang sedangkan metode penelusuran driver dan alokasi digunakan untuk membebani biaya yang tidak langsung. Yang pertama, kita bahas tentang metode penelusuran langsung. Metode ini digunakan untuk membebankan biaya langsung. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Seperti biaya untuk sumber daya yang semata-mata dikonsumsi oleh objek biaya yang bersangkutan. Jika Departemen Pembangkit Tenaga Listrik sebagai objek biaya, gaji supervisor Departemen Pembangkit Tenaga Listrik merupakan biaya departemen dan dibebankan ke Departemen Pembangkit Tenaga Listrik dengan menggunakan metode penelusuran langsung karena waktu supervisor sepenuhnya digunakan departemen tersebut. Demikian juga dengan bahan bakar yang digunakan untuk departemen ini. Jika produk sebagai objek biaya, biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung akan dibebankan ke produk dengan menggunakan metode penelusuran langsung karena biaya ini dapat secara mudah dan akur ditelusuri ke produk. Biaya bahan baku langsung adalah biaya bahan baku yang menjadi komponen utama dari produk jadi, karena sebagai komponen utama bahan baku tersebut dapat ditelusuri secara mudah dan akurat ke produk hingga diklasifikasi sebagai biaya langsung. Dengan idealnya, semua biaya dibebankan ke objek biaya dengan menggunakan metode penelusuran langsung karena pembebanannya sangat akurat. Menjadikan semua biaya sebagai biaya langsung seringkali tidak efisien. Seperti contohnya yaitu penggunaan meteran listrik. Penggunaan meteran listrik untuk setiap departemen akan memudahkan dan pembebanan beban listrik ke masing-masing departemen. Namun, hal tersebut tidak efisien karena semakin banyak meteran listrik, semakin banyak tagihan rekening listriknya, dan semakin banyak pula abonemen listriknya. Di samping itu, perusahaan listrik negara atau PLN sendiri mungkin tidak mengizinkan suatu perusahaan memiliki banyak meteran listrik. Selanjutnya, metode penelusuran driver.
Metode ini digunakan untuk membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi secara bersama oleh beberapa objek biaya dan memiliki hubungan sebab akibat antara biaya dan aktivitas. Metode penelusuran driver menggunakan cost driver atau disebut juga pemicu biaya untuk membebankan biaya objek biaya. Berdasarkan proses pembebanannya, terdapat dua jenis cost driver, yaitu driver sumber daya dan aktivitas. Yang pertama, driver sumber daya. Driver sumber daya yaitu driver yang digunakan untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Contohnya adalah listrik dalam aktivitas pemrosesan transaksi kartu kredit. Beban listrik yang dikonsumsi oleh setiap komputer untuk aktivitas pemrosesan transaksi kartu kredit tidak dapat ditelusuri secara mudah dan akurat. Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, pemakai alat ukur atau meteran listrik di setiap komputer tidaklah efisien. Oleh karena itu, perlu kita cari driver sumber daya yang tepat untuk membebankan beban listrik ke aktivitas pemrosesan transaksi kartu kredit. Driver sumber daya yang dapat digunakan untuk membebankan beban listrik ke aktivitas pemrosesan transaksi kartu kredit adalah lamanya jam pemakaran komputer. Hal ini dikarenakan lamanya jam pemakaian komputer dan beban listrik memiliki hubungan sebab akibat. Semakin lama pemakaian komputer, semakin besar pula beban listrik yang akan dibayarkan ke PLN. Artinya, besarnya beban listrik dipengaruhi oleh lamanya pemakaian komputer. Yang kedua, driver aktivitas. Driver aktivitas yaitu driver yang digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke produk. Misalnya, driver jumlah transaksi dapat digunakan untuk membebankan biaya aktivitas pemrosesan transaksi kartu kredit ke kartu kredit. Driver jumlah transaksi digunakan karena beban kerja untuk aktivitas pemrosesan transaksi kartu kredit dipengaruhi oleh jumlah transaksi yang diproses. Semakin banyak transaksi, semakin besar beban kerja dari aktivitas pemrosesan transaksi dan semakin besar biayanya karena memerlukan biaya tenaga kerja, beban listrik, beban perlengkapan, dan sejumlah biaya lainnya. Jika transaksi dengan menggunakan kartu kredit biru atau blue card lebih banyak daripada kartu kredit emas atau gold card, kartu kredit biru seharusnya dibebani biaya aktivitas pemrosesan transaksi yang lebih besar. Driver aktivitas dikelompokkan menjadi dua, yaitu driver lama dan driver transaksi. Driver lama digunakan jika setiap aktivitas yang dilakukan memerlukan waktu yang berbeda. Contohnya, karena setiap produk memiliki spesifikasi yang berbeda, lama pengecekan untuk setiap jenis produk juga berbeda. Karena lama pengecekannya berbeda, sumber daya yang dikonsumsi untuk setiap pengecekan juga berbeda sehingga biaya untuk setiap kali pengecekan juga berbeda. Dalam kasus ini, driver yang digunakan adalah driver lama, yaitu lama waktu pengecekan. Driver transaksi digunakan apabila setiap aktivitas yang dilakukan memerlukan waktu yang sama. Contohnya, untuk setiap kali pengecekan memerlukan waktu 5 menit. Karena setiap pengecekan memerlukan waktu yang sama, produk yang dihasilkan bersifat standar, sehingga sumber daya yang dikonsumsi dalam setiap pengecekan juga relatif sama. Begitu juga dengan biaya yang dikeluarkan untuk setiap kali pengecekan juga sama. Untuk kasus ini, driver yang digunakan adalah driver transaksi, yaitu jumlah pengecekannya. Selanjutnya, metode alokasi. Metode alokasi ini digunakan untuk membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi secara bersamaan oleh beberapa objek biaya, tetapi tidak ada hubungan sebab akibat. Besarnya biaya tidak dipengaruhi oleh besarnya aktivitas. Dengan ini, ada atau tidaknya aktivitas biayanya tetap terjadi. Sebagian besar biaya ini berkaitan dengan penyediaan fasilitas dan kapasitas pendukung di pabrik. Karena tidak ada hubungan antara aktivitas dan besarnya biaya, alokasi biayanya hanya didasarkan pada kemudahannya saja atau hubungan diasumsikan. Misalnya, beban penyusutan gedung kantor dengan metode garis lurus tidak dipengaruhi oleh banyaknya jumlah kartu kredit yang diterbitkan. Banyak atau sedikitnya kartu kredit yang diproses tidak memengaruhi beban penyusutan gedung, karena tidak ada hubungan antara beban penyusutan gedung dan jumlah kartu kredit yang diproses. Tidak ada driver yang tepat untuk membebankan beban penyusutan gedung ke kartu kredit. Dalam hal ini, pembebanan beban penyusutan gedung ke kartu kredit dengan menggunakan metode alokasi dan pemulihan driver sebagai dasar alokasi ditentukan secara arbiter. Contoh lainnya adalah pembebanan beban pemeliharaan taman, beban gaji satpam pabrik, dan beban gaji manajer pabrik.
Dengan demikian, kebijakan terbaik dalam perhitungan harga pokok produk adalah dengan membebankan biaya yang dapat ditelusuri ke produknya langsung, yaitu biaya yang pembebanannya menggunakan metode penelusuran langsung dan penelusuran driver. Sedangkan biaya pembebanannya menggunakan metode alokasi tidak dibebankan ke produk, tetapi dibebankan langsung ke sebagai biaya periode berjalan pada laporan laba rugi. Maka hal ini ditujukan untuk memperoleh keakuratan perhitungan harga pokok produk. Saya Disimas Rita Puspa. Saya akan membahas perbedaan perhitungan harga pokok produk berbasis volume dan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas. Perbedaan utama perhitungan harga pokok produk berbasis volume dan aktivitas terletak pada biaya overhead pabrik ke masing-masing produk. Hal ini karena biaya overhead pabrik adalah biaya tidak langsung atau indirect cost pada produk yang tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke masing-masing produk yang dihasilkan. Perhitungan harga pokok produk berbasis volume merupakan perhitungan harga pokok tradisional. Biaya overhead pabrik dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif yang ditentukan di muka, khususnya untuk perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Hal ini dimaksudkan agar pembebanan biaya overhead pabrik ke produk dapat merata ke semua jenis produk yang dihasilkan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat dua jenis biaya overhead pabrik, yaitu tarif pabrik dan tarif departemen. Pertama, kita masuk ke tarif pabrik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di bab 3, biaya overhead pabrik pertama kali dibebankan ke satu pol biaya, yaitu pabrik, karena pol biayanya adalah pabrik. Perhitungan biaya overheadnya akan lebih mudah karena biaya overheadnya dihitung untuk keseluruhan aktivitas yang terjadi di pabrik. Selanjutnya, biaya overhead pabrik dibebankan ke masing-masing produk menggunakan tarif biaya overhead pabrik. Tarif dihitung dengan menggunakan satu driver, yaitu driver berbasis volume atau unit, seperti jam kerja langsung atau jam mesin. Tarif pabrik dihitung dengan rumus tarif BOP sama dengan anggaran BOP selama setahun dibagi dengan kapasitas normal driver biaya berbasis urut. Selanjutnya yaitu tarif departemen atau departmental rate. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bab 5, biaya overhead pabrik dibebankan ke beberapa pol biaya dalam departemen produksi. Dalam hal ini, pabrik dikelompokkan menjadi beberapa departemen yang kemudian dijadikan sebagai pol-pol biaya. Pembebanan biaya untuk setiap departemen dapat dilihat pada layar. Pada gambar 6.9 memperlihatkan perbedaan biaya overhead pabrik ke produk dengan menggunakan tarif departemen. Tahap pertama, biaya overhead pabrik dibebankan ke masing-masing departemen produk sebagai pool biaya. Dalam hal ini, departemen produksi dijadikan sebagai objek biaya dan biaya overhead pabrik dibebankan ke departemen produksi dengan menggunakan metode penelusuran langsung, penelusuran driver, dan alokasi. Tarif biaya overhead pabrik dihitung untuk setiap departemen produksi dengan menggunakan driver unit. Misalnya, tarif BOP departemen produksi 1 sebesar Rp1.000 per jam mesin. Tarif BOP departemen produksi yang kedua sebesar Rp500 per jam kerja langsung. Jam mesin dan jam kerja langsung adalah driver unit. Berikut rumusnya adalah tarif BOP sama dengan anggaran BOP setiap departemen produksi dibagi dengan kapasitas normal driver unit. Tahap kedua adalah membebankan biaya overhead untuk setiap departemen produksi ke masing-masing produk, yaitu dengan cara menggalikan tarif departemen dengan kapasitas atau konsumsi driver biaya yang sesungguhnya. Baik tarif pabrik maupun tarif departemen, keduanya membebankan biaya overhead pabrik ke produk berdasarkan driver berbasis unit. Selanjutnya kita masuk perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas. Berdasarkan gambar 6.9, perhitungan harga
pokok produk berbasis aktivitas membebankan biaya. Selanjutnya kita masuk perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas. Berdasarkan gambar 6.19, perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas membebankan biaya overhead pabrik ke produk melalui dua tahap. Di tahap pertama, biaya overhead pabrik dibebankan ke aktivitas, bukan ke pabrik. Di tahap kedua, biaya aktivitas dibebankan ke produk. Perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas dalam pembebanan biaya overhead pabrik ke aktivitas memberikan penekanan kepada metode penelusuran langsung dan penelusuran driver. Sedangkan perhitungan harga pokok produk berbasis volume cenderung menggunakan metode alokasi. Oleh karena itu, perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas meningkatkan keakuratan perhitungan harga pokok produk. Suatu perusahaan yang memiliki banyak aktivitas, bahkan ratusan aktivitas, akan memiliki banyak tarif aktivitas karena setiap aktivitasnya itu memiliki perhitungan tarif tersendiri. Hal ini membuat perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas menjadi lebih rumit dibandingkan dengan perhitungan harga pokok produk berbasiskan volume. Untuk menyederhanakannya, agar tarif aktivitas yang ada tidak terlalu banyak, aktivitas yang memiliki driver yang sama seperti jumlah pengesetan, tarifnya dihitung hanya untuk satu kelompok driver aktivitas. Misalnya, aktivitas dengan driver berupa jumlah pengesetan mesin terdiri atas aktivitas pengesetan mesin, aktivitas pengecekan bahan baku, dan aktivitas perubahan perancangan produk. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu adalah kelemahan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas. Sistem activity-based costing tentu saja tidak sempurna sehingga memiliki beberapa kelemahan. Di antara kelemahannya itu adalah yang pertama, implementasi sistem ini belum terlalu dikenal stakeholders perusahaan di Indonesia sehingga penolakan untuk pemakaian sistem ini cukup besar. Yang kedua, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan cukup sulit dan terlalu banyak metode pengumpulan biaya yang menggunakan sistem activity-based costing. Yang ketiga yaitu adalah masalah joint cost pada sistem konvensional juga tidak dapat diatasi dengan sistem siklus akuntansi biaya ini. Yang keempat, sistem ini melaporkan biaya dengan membebankan pada suatu periode penuh dan tidak mempertimbangkan amortisasi long-term payback expense. Contohnya, biaya pengembangan dan penelitian yang cukup besar membuat biaya produk yang terlalu besar. Yang kelima, ABC Activity-Based Costing System membuat para manajer harus melakukan perubahan radikal dalam cara berpikir tentang biaya. Yang keenam, untuk memahami activity-based costing dengan mudah, harus memperlakukan semua biaya sebagai biaya variabel karena sistem ini didesain sebagai alat pembuat keputusan strategis dalam jangka panjang. Yang ketujuh, ABC atau Activity-Based Costing System tidak bisa menampilkan biaya yang dihindari dengan menghentikan suatu produk. Dan terakhir, ABC Activity-Based Costing System menunjukkan konsumsi sumber daya dalam jangka panjang dari setiap produk, tetapi tidak bisa memprediksi jumlah pengeluaran yang akan dipengaruhi oleh keputusan tertentu. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.